datang di kontennya Guru Sejarah. Kalian bisa mendapatkan informasi terkait materi pelajaran sejarah, konten gaming, dan juga konten edukasi naratif. Story ya. So, itu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi kurikulum operasional madrasah. Sobat pelatihan, setelah kita memahami tadi bagaimana pendekatan-pendekatan, maka sekarang kita juga perlu memahami tentang struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum pendidikan anak usia dini ya, antara lain adalah RA, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini adalah yang tadi, yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler. Ini pembelajaran intrakurikuler, kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Jadi yang perlu kita ingat ketika kita bicara tentang pembelajaran intrakurikuler, maka yang ingin kita capai adalah CP, capaian pembelajaran. Kemudian proyek penguatan profil pelajar. Nah, ini berarti kegiatannya kegiatan khusus ditujukannya untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Pengelolaan waktu pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran. Nah, ini mungkin hal penting yang harus kita pahami. Jadi, jam pelajarannya bisa dijumlahkan. Di sini jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Alokasi waktu untuk setiap proyek penguatan profil pelajar tidak harus sama di sini. Satu proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang dari proyek lainnya. Sobat pelatihan, hal juga yang harus kita perhatikan selain tadi adalah struktur kurikulum, kita juga harus memperhatikan tentang muatan lokal. Madrasah menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Madrasah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik madrasah secara fleksibel melalui 3 pilihan. Yang pertama adalah mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Yang kedua, mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar atau mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sobat pelatihan, struktur kurikulum di setiap jenjang itu berbeda. Yang pertama, struktur kurikulum di RA ini antara lain adalah untuk intrakurikuler. Berdasarkan regulasi yang mengatur kurikulum merdeka, kegiatan pembelajaran intrakurikuler itu dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di CP, fase pondasi. Jadi untuk RA, untuk struktur kurikulum di RA, intrakurikulernya adalah untuk mencapai CP pada fase pondasi. Nah, intisari kegiatan pembelajaran intrakurikulernya adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain. Nah, kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan intrakurikuler pada RA, itu kata kuncinya adalah menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya, kokurikulernya dimaknai sebagai P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan PPRA, Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, ini dirancang dalam bentuk kokurikuler atau juga dirancang secara terpadu dengan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Penguatan profil pelajar pada jenjang PAUD ini pada jenjang RA dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional.
Pelaksanaannya menggunakan alokasi waktu kegiatan di RA dengan ketentuan 1 sampai 2 proyek profil dalam 1 tahun di sini dengan 4 tema yang sudah ditentukan. Temanya antara lain Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Kita Semua Bersaudara, Imajinasi dan Kreativitasku. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini dirancang agar anak mencapai dimensi, elemen, dan subelemen pada profil pelajar Pancasila. Sedangkan PPRA yang dimaksudkan untuk menguatkan perwujudan 10 nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, kemudian untuk ekstrakurikulernya ini dilakukan di luar jam belajar di bawah bimbingan dan pengawasan satuan RA sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian anak secara optimal. Nah, ini sekali lagi ini adalah struktur kurikulum di RA. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih struktur kurikulum SD atau MI. Untuk struktur kurikulum SD atau MI dibagi menjadi 3 fase. Fase A untuk anak kelas 1 dan kelas 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4 serta fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, di sini Satuan Pendidikan SD atau MI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajar di SD di sini MI terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang dialokasikan sekitar 20 sampai 30% beban belajar per tahun. Nah, di sini pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin dilakukan secara fleksibel. Di sini baik muatannya maupun waktu pelaksanaannya. Jadi untuk pelaksanaan P5 dan PPRA ini di semua jenjang, baik itu MI, MTS, MA, semuanya dilakukan secara fleksibel. Fleksibel dari apa? Muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian profil pelajar sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pembelajaran proyek penguatan profil pelajar dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Nah, ini adalah struktur kurikulum SD. Selanjutnya, struktur kurikulum MTS, yaitu struktur kurikulum yang terdiri dari 1 fase, yaitu fase D untuk kelas 7, 8, dan 9. Struktur kurikulum MTS terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler dan yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang alokasinya sama 20-30% total JP per tahun. Jadi untuk P5 dan PPRA itu semua jenjang sama, baik itu dari mulai MI, MTS, MA itu 20-30% dari total JP per tahun. Kemudian pelaksanaannya juga sama. Di sini P5 dan PPRA dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Selanjutnya, ya, struktur kurikulum MA. Di sini kita melihat bahwa struktur kurikulum MA terdiri juga dari 2 fase, yaitu fase E untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 dan 12. Nah, di sini struktur pembelajarannya pun sama, pembelajaran intrakurikuler P5 dan PPRA yang sekitar juga sama, 20-30%. Nah, di sini
Satuan juga wajib membuka kelompok mata pelajaran umum sekurang-kurangnya 3 kelompok mata pelajaran pilihan. Pada setiap peserta didik wajib mengikuti seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum dan memilih 4 sampai dengan 5 mata pelajaran. Nah, ini adalah untuk fase F untuk kelas 11 dan 12. Untuk fase F, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 5 kelompok utama. Kelompok mata pelajaran umum, di sini setiap MA wajib membuka dan mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti semua peserta didik MA. Dan juga ada kelompok mata pelajaran pilihan. Nah, khusus untuk madrasah yang ditetapkan sebagai pemerintah sebagai madrasah sekolah keolahragaan atau seni, dapat dibuka kelompok mata pelajaran olahraga atau seni sesuai dengan sumber daya yang tersedia di MA. Nah, kemudian yang terakhir adalah struktur kurikulum MAK. Pada MAK ini juga sama, dibagi menjadi 2, intrakurikuler P5 dan PPRA. Alokasinya juga sama, 20-30%. Pelaksanaannya juga sama secara fleksibel. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi kita mempelajari bagaimana komponen 3 pengorganisasian pembelajaran, maka mari kita pelajari dalam panduan. Tadi kita baru menjelaskan tentang strukturnya, maka secara lebih rinci kita perlu mempelajarinya dalam panduan kurikulum operasional madrasah untuk madrasah. Kemudian kalau RA ingin lebih rinci lagi bisa melihat kepada panduan IKM RA. Nah, apa yang harus kita lihat? Bagaimana pengorganisasian muatan pembelajarannya sesuai dengan jenjang masing-masing. Lalu untuk madrasah silakan pelajari alokasi waktu intrakurikuler per tahunnya. Lalu pelajari juga alokasi waktu P5 dan PPRA per tahun dan pelajari total JP per tahun. Sehingga kita bisa membuat perorganisasian muatan pembelajaran sesuai dengan jenjang masing-masing. Sobat pelatihan, demikian pengorganisasian pembelajaran yang perlu kita terus pelajari secara lebih rinci dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing madrasah. Selamat mencoba untuk membuatnya masing-masing sesuai dengan jenjang masing-masing. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, setelah tadi kita bicara tentang bagaimana komponen 1 sampai dengan komponen 3 pada kurikulum operasional madrasah, maka sekarang kita akan bicara tentang komponen 4 pada kurikulum operasional madrasah. Komponen 4 pada kurikulum operasional madrasah adalah mengenai perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi 2 hal. Yang pertama adalah ruang lingkup madrasah, yang kedua adalah ruang lingkup kelas. Dalam madrasah, kita ketahui penyusunan capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh pemerintah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan TP, itu disesuaikan dengan karakteristik, visi, misi, dan tujuan dari madrasah. Kemudian, tujuan pembelajaran tersebut disusun secara sistematis, konsisten, dan terukur menjadi alur tujuan pembelajaran. Itulah sebabnya kenapa alur tujuan pembelajaran itu dimaknai sebagai perencanaan dalam ruang lingkup madrasah. Selanjutnya, dari perencanaan dalam ruang lingkup madrasah yang berupa alur tujuan pembelajaran atau sering kita sebut dengan ATP, itu diturunkan menjadi ruang lingkup kelas. Yang menyusun tentu saja saat di kelas adalah guru. Bentuknya bisa modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran.
Modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri dari minimal 3 komponen, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran dan asesmennya. Nah, untuk modul ajar dan RPP ini boleh mengambil atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga saat komnya boleh melampirkan beberapa contoh, baik contoh modul ajar atau RPP, sesuai dengan keterwakilan dari rangkaian pembelajaran pada bagian lampiran yang ada pada kom. Nah, khusus untuk MAK, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen pada mata pelajaran praktek kerja lapangan di MAK itu dilaksanakan secara kolaboratif oleh madrasah dan mitra dunia kerja. Sobat pelatihan, itu adalah perencanaan pembelajaran. Jadi, perencanaan pembelajaran itu dimulai dari memahami dulu CP, capaian pembelajaran, kemudian dari capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, visi, misi, dan tujuan setiap madrasah, lalu diturunkan menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran, dan selanjutnya diturunkan menjadi perencanaan pembelajaran. Yang terakhir, komponen yang kelima adalah monitoring dan evaluasi kurikulum merdeka. Ini yang membedakan kita dari sebelumnya. Pada kurikulum sebelumnya, monitoring dan evaluasi kurikulum merdeka tidak dituliskan. Tetapi saat ini di dalam kurikulum operasional madrasah, monitoring dan evaluasi kurikulum merdeka itu kita maknai bersama sebagai proses yang circle, saling terkait dan saling ketergantungan. Di sini pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional itu saling terkait. Bagaimana di sini kita lihat bahwa dalam perencanaan memetakan kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Lalu kita akan melihat bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Tetapi saat merencanakan dan melaksanakan dilakukan refleksi dan umpan balik. Harapannya saat ini asesmen juga dilakukan untuk melihat refleksi proses pembelajaran pada asesmen formatif. Sehingga setiap kita melakukan perencanaan, maka kita melakukan pelaksanaan dan di dalamnya ada refleksi serta umpan balik. Nah, dari pelaksanaan ini kita tentu saja melakukan evaluasi ditindaklanjuti lagi pada proses perencanaan. Dan semua ini juga tetap mengacu pada pendampingan dan pengembangan profesional. Sehingga harapannya terus-menerus dilakukan perbaikan, terus-menerus dilakukan pengembangan secara profesional. Itu yang kita harapkan sehingga madrasah secara mandiri terus-menerus meningkatkan kualitas proses pembelajarannya sesuai dengan kapasitas madrasahnya masing-masing. Itu yang kita harapkan bersama. Sobat pelatihan, hal yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa saat ini kompetensi yang diharapkan dari anak-anak kita tentu saja berbeda. Anak-anak kita diharapkan memiliki kompetensi abad 21. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Sesungguhnya mereka akan menghadapi masa yang berbeda dengan masamu. Bapak Ibu, mari kita semua sekarang menyusun kurikulum operasional madrasah yang nanti akan bermanfaat bagi seluruh warga sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kita juga harapannya bagaimana kurikulum operasional madrasah tersebut sesuai dengan karakteristik masing-masing madrasah dan untuk menyiapkan anak-anak kita yang sesuai dengan zamannya. Sobat pelatihan yang berbahagia, semoga tayangan tentang bagaimana menyusun kurikulum operasional madrasah dapat bermanfaat dan kita semua bisa menyusun kurikulum operasional madrasah secara lebih baik lagi sesuai karakteristik masing-masing madrasah dan tentu saja memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.